Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen informasi aktual seputar parlemen bersama saya Yusli Hayanti. Jelang pelaksanaan Pilkada serentak 15 Februari mendatang, Komisi 2 DPR RI meminta pihak penyelenggara dan Kementerian Dalam Negeri melakukan koordinasi dan sinkronisasi mengenai daftar pemilih tetap atau DPT. Mengingat di sejumlah daerah masih ditemukan data DPT yang tidak sinkron antara KPU dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sulawesi Barat untuk melihat persiapan menyelenggarakan Pilkada serentak yang akan diadakan pada 15 Februari 2017 mendatang. Pada pertemuan antara tim Komisi 2 DPR RI bersama staf ahli Gubernur Sulawesi Barat, Wakapolda Sulawesi Barat, KPU, dan Bawaslu Sulawesi Barat di kantor Gubernur Sulawesi Barat baru-baru ini. Komisi 2 menemukan masih adanya sinkronisasi data yang tidak cocok antara KPU dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi 2 DPR RI, Zainuddin Amali mengatakan, sinkronisasi data yang tidak baik akan berdampak buruk pada hasil pilkada. Untuk itu Komisi 2 mendesak pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menjalankan rekomendasi Komisi 2 terkait sinkronisasi data secara valid dan melakukan koordinasi yang terarah antar semua lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada tersebut. Nah, memang di Sulawesi Barat ini kami juga menemukan beberapa hal, tapi saya kira itu tidak menjadi halangan untuk pelaksanaan pilkada serentak pada 15 Februari yang akan datang. Masih ada waktu untuk perbaikan-perbaikan, oleh karena itu kami merekomendasikan supaya PLT Gubernur segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi 2 Rufinus Hotmaulana Hutauruk berpendapat harmonisasi antar lembaga dalam hal pengelolaan data dinilai kurang baik. Selain itu menurutnya, penegakan hukum soal pencegahan praktek money politik juga belum menjadi konsentrasi kepolisian daerah. Oleh karena itu Komisi 2 mendesak agar semua pemimpin lembaga terkait perlu mencari pola pencegahan money politik mulai dari persiapan penyelenggaraan pilkada hingga pelaksanaannya nanti. Money politik inilah sumber bahaya, sumber demokrasi tercederai karena setiap pasangan calon ada kecenderungan yang kuat untuk memenangkan dirinya dengan cara apapun. Nah, ini yang kita khawatirkan sehingga tadi baik Bawaslu, KPU, pemerintah maupun dari pihak kepolisian harus lebih intens. Dari Provinsi Sulawesi Barat, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Terkait terulangnya kasus hukum yang menimpa Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR menilai perlu adanya lembaga independen yang bertugas mengawasi kinerja Hakim MK. Untuk itu DPR dan pemerintah perlu duduk bersama untuk menyusun mekanisme pengawasan Hakim MK tersebut. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Subagio mengatakan kinerja Hakim Mahkamah Konstitusi perlu diawasi secara keseluruhan karena MK adalah benteng terakhir penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, menurut Firman, seluruh kinerja Hakim MK perlu diawasi secara baik sesuai aturan yang ada. Firman berpendapat diperlukan sebuah lembaga independen yang bisa mengontrol kinerja Hakim MK tersebut, mengingat kepercayaan MK di mata masyarakat kembali tercoreng setelah sebelumnya Ketua MK Akil Mukhtar melakukan hal yang sama. Firman memaparkan pengawasan kinerja Hakim MK harus dilakukan dengan baik mulai dari verifikasi administrasi hingga verifikasi Hakim MK tersebut. Dalam proses verifikasi, para calon Hakim MK perlu melibatkan ahli ilmu kejiwaan atau psikolog. Fungsi pengawasan terhadap proses daripada Hakim Mahkamah Konstitusi harus diawali dari verifikasi secara administratif. Baru kemudian verifikasi manusianya. Nah, verifikasi manusianya ini tentunya harus ada pihak-pihak yang terlibat, itu adalah para psikolog dan sebagainya. Ini harus melekat sekali. Oleh karena itu, ketika fit and proper test dilakukan di DPR, kalau perlu DPR juga perlu pendampingan psikiater, sehingga psikolog akan bisa merekomendasikan karakteristik orang ini seperti ini. Jadi itu nanti yang akan menjadi poin-poin penting yang tentunya harus dilakukan perubahan-perubahan.
Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menambahkan, terkait kinerja MK saat ini ada beberapa hal yang harus diatur lebih tegas dalam rencana revisi Undang-Undang MK, khususnya soal kinerjanya yang diawasi adalah Hakim MK, bukan lembaga MK. Arsul mengusulkan pemerintah dan DPR duduk bersama untuk menyusun mekanisme pengawasan kinerja Hakim MK, di mana lembaga yang mengawasi kinerja hakim tersebut berbentuk ad hoc. Tentu nanti pemerintah dan DPR bisa bersepakat ya, apakah pengawasannya cukup melalui Dewan Etik sebagaimana yang ada sekarang atau tidak. Karena problem dengan Dewan Etik walaupun itu ada, tetapi eksistensinya lebih seperti merupakan lembaga ad hoc ya, tidak punya supporting staff ya. Habibie dan Dwi TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendukung Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan atau Permen KP nomor 2 tahun 2017 dalam rangka melindungi pelaut Indonesia dari tindak perdagangan orang dan pekerja paksa, serta melindungi industri perikanan di Indonesia agar terbebas dari pelanggaran hak asasi manusia. Menanggapi diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang mekanisme sertifikasi hak asasi manusia, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Herman Heron mengatakan, pada dasarnya tujuan dibentuknya permen tersebut adalah untuk melindungi nasib pelaut Indonesia. Herman menjelaskan peraturan menteri ini lahir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang merupakan inisiatif DPR, kemudian diturunkan menjadi pasal-pasal yang lebih teknis dan dijabarkan dalam peraturan menteri. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang dilahirkan di DPR gitu ya. Karena itu juga merupakan inisiatif DPR disetujui oleh pemerintah menjadi undang-undang, dan salah satunya adalah perlindungan terhadap para pelaut dan nelayan. Herman berharap Permen KP tentang mekanisme sertifikasi hak asasi manusia dapat diimplementasikan dengan baik dengan pengawasan yang ketat. Dengan begitu, pengaturan tersebut dapat menjamin keselamatan para pelaut dan melindungi mereka dari tindak kriminal yang merenggut haknya sebagai pelaut. Herman juga berharap industri perikanan di Indonesia dapat terbebas dari pelanggaran HAM. Selama bahwa permen ini bisa melindungi, kemudian bisa memberikan jaminan rasa aman, kemudian juga tidak terjadi kriminalisasi terhadap para pelaut kita, para nelayan kita, tentu ini ya menjadi sebuah perlindungan yang baik. Helmi Darmawan dan Ridwan TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Yusli Hayanti, wassalam.